Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pemotongan bahannya. Silakan teman-teman siapkan kain masing-masing, kemudian dilipat dua memanjang seperti ini. Lipatannya ada di sini, kalau punya saya. Nah, baik, paham ya? Kemudian ini akan saya jelaskan dulu arah serat kainnya secara sederhana. Ini lipatan di sini, lipat memanjang. Kemudian arah serat panjang kainnya yaitu yang ini. Nah, ini namanya serat panjang kain. Nah, ini yang tepi-tepi kain, yang ada tepi kainnya, ini merupakan serat panjang kain. Kemudian serat lebar kain itu yang ini. Nah, yang biasanya kalau di toko kita yang bagian dipotong oleh abang-abangnya. Nah, kemudian serat serong adalah yang ini. Jadi miring sekitar 45 derajat. Baik, akan kita mulai. Siapkan pola teman-teman yang sudah komplit kemarin kita buat. Jarum pentul, gunting kain, dan kapur. Lalu kita akan mulai menggunting, kita pecah-pecah pola roknya. Karena ini belum dipecah ya kalau pola besarnya. Kita gunting sesuai dengan lajurnya. Kita akan mulai meletakkan pola ini pada kain. Nah, di sini pemotongan yang pertama akan saya jelaskan dengan reed slitting sebatas pinggang. Oleh karena itu, pola roknya diletakkan tepat di lipatan kain. Karena nanti roknya bagian depan dan belakang tidak ada sambungannya. Reednya di depan hanya sampai batas sambungan pinggang. Ini pola rok yang pertama. Kemudian ujungnya, lajur yang terakhir kita letakkan sampai pojok tepi kain. Kita sisakan 2,5 cm untuk kampuhnya. Ini untuk teman-teman yang tidak punya mesin obras ya. Kalau yang punya mesin obras, mulai sekitar 1-2 cm. Untuk jahitan halus sekitar 1,5-2 cm untuk yang diobras. Kemudian ini sudah diletakkan pola roknya kira-kira seperti ini. Lalu kita buat lingkarannya dengan kapur. Mudah-mudahan kelihatan ya, ini lingkaran bawahnya. Sesudah roknya, kita akan beralih meletakkan pola lainnya di bagian kain selanjutnya. Nah, ini sudah kita letakkan pola badan dan pola lengan. Ini pola rok yang tadi. Kemudian ini pola badan juga diletakkan di lipatan kain. Ini pola depan karena akan dikasih reed, maka sininya dikasih kampuh dan pola lengan. Pola-pola ini bisa dibolak-balik. Yang penting ini arah serat kain, tanda panah ini menunjukkan arah serat kain memanjang. Jadi letaknya harus sejajar dengan arah serat kain memanjang. Jadi polanya boleh dibolak-balik. Ini kemudian pola rok selanjutnya atau pola belakang juga diletakkan di lipatan kain. Jadi sambungan juga. Kemudian ini dibentuk lengkungnya, dan ini pola-pola yang lainnya seperti rempel, ikat pinggang, dan sakunya diletakkan di kain berikut. Lalu area-area ini yang masih kosong nanti tempat kita memotong bisban dan rempel pada leher. Baik, ini sudah selesai peletakannya, semua pola sudah kita letakkan jadi satu secara bersamaan. Lalu kita akan mulai memotong dari pola roknya dulu. Kita kasih kampuh 2,5 cm untuk yang tidak punya mesin obras. Kita ukur. Perlu agak besar kampuh ya, karena kita nanti akan memakai kampuh dengan jahit di tepi kain. Supaya nanti bajunya gampang jika ingin dipermak. 2,5 cm untuk yang tidak punya mesin obras. Untuk yang punya mesin obras boleh mulai 1-2 cm. Untuk jahitan halus dengan obras 1,5-2 cm. Nah, ini sudah kita potong. Nah, lalu kita akan memotong kelim bagian bawahnya. Tapi ketika akan memotong kelim bagian bawah, kita lipat terlebih dahulu bagian tepi kampuhnya ini, kampuh sisinya ini seperti ini, agar terbentuk agar terbentuk kampuh cermin pada ujung roknya. Nah, ini kita lipat seperti ini, lalu sambil memotong pada bagian bawah rok, lebar kampuhnya sekitar 1-1,5 cm. Nah, seperti ini. Ini namanya kampuh cermin. Jadi cerminan dari bagian ini. Ini supaya nanti kampuh bagian dalamnya juga rapi.
Baju luar rapi, dalam juga rapi. Seandainya kelupaan kampuh cermin sebenarnya tidak masalah. Baju akan tetap sama, hanya kerapian di bagian dalam. Lalu ini bagian pinggang kita kasih kampuh 1 sampai 1,5 cm. Seperti ini. Lalu kita akan memotong pola depan, kita potong bagian sisi. Yang ini kampuhnya sama 2,5 cm. Lalu ketika akan memotong bagian bawah dan ketiak, kita lipat dulu kampuh bagian sisi ini sesuai dengan bentuk polanya. Lalu sambil kita potong bagian bawah atau pinggang bajunya ini, kampuhnya 1 sampai 1,5 cm. Sebenarnya kalau potongannya lurus atau naik 1 cm ini tidak perlu dilipat, tidak masalah. Tapi kalau yang punya ukuran kontrol, bagian bawahnya kan melengkung, itu harus dilipat agar terbentuk kampuh cerminnya. Kita gunting kampuh pinggangnya 1 sampai 1,5. Kemudian ketiak juga kita gunting dalam posisi kain masih terlipat juga. Kampuh kerung lengan ini sekitar 1 sampai 1,5. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kampuh cerminnya, agak naik dan agak turun. Begini ya. Lalu kita lanjutkan lagi untuk depan, kampuhnya 2,5 sampai 3 karena reed slitting. Lalu ini bagian tepi kain ini harus dibuang supaya rapi. Lalu yang depan tengah muka ini juga ada kampuh cerminnya, kita lipat seperti ini dulu. Kampuh tengah mukanya sambil menggunting kerung leher. Untuk kerung leher kampuhnya boleh 1,5 atau bahkan tidak pakai karena nanti akan disband. Untuk pemula lebih baik dikasih kampuh, nanti disesuaikan ketika menjahit. Nah, sebenarnya untuk bagian bahu ini juga ada kampuh cermin, tapi biasanya tidak terlalu difokuskan karena bentuknya tidak terlalu ekstrim. Jadi cukup diginiin aja, itu nggak masalah. Cukup langsung ambil lurus ke atas. Kemudian kampuh sambungan bahu juga sama, sekitar 2,5 cm. Lalu kita lanjut ke kampuh kerung lengannya. Nah, seperti ini hasilnya guntingan pola badan bagian depan. Lalu kita ke lengan. Lengan kita potong kampuh sisi lengan sebesar 2,5 cm. Jika yang punya mesin obras sekitar 1 sampai 2 cm. Lalu ketika akan memotong kelim bagian bawah lengan, kita lipat dulu kampuh sisi lengannya sesuai dengan bentuk pola lengan, lalu kita potong kampuh bawah lengannya. Kampuhnya sekitar 0,5 sampai 1 cm saja. 0,5 cm cukup. Karena nanti ini akan dibalut dengan karet elastik. Nah, seperti ini kampuh cerminnya. Lalu untuk kerung lengannya juga sama, ini perlu kita lipat dulu supaya kampuhnya rapi. Lalu ini kita gunting kerung lengannya. Untuk kampuh kerung lengan sekitar 1 sampai 1,5 cm. Nah, ini kampuh cerminnya juga terbentuk di sudut kerung lengannya. Seperti ini potongan lengan, lalu kita ke pola belakang. Pemotongan pola belakang sama seperti pola depan. Ini kita lipat dulu. Kita potong pinggangnya, kampuhnya 1 sampai 1,5 cm. Lalu ketiaknya juga 1 sampai 1,5 cm. Dan kampuh cermin yang terbentuk adalah seperti ini. Sama seperti pola depan, ininya jadi agak keluar serong. Baik, kita lanjut ke pemotongannya. Jadinya hasilnya seperti ini. Dan pola rok, proses pemotongannya sama seperti mengikuti pola rok bagian depan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, hasilnya seperti ini kampuh cerminnya, kemudian ini bagian pinggangnya. Dan pola-pola lainnya, ini pola ikat pinggang. Untuk pola ikat pinggang, kebetulan saya sininya polanya lipatan, jadi tidak dilipatan boleh, lipatan boleh. Nah, ini kebetulan saya dilipatan. Ini langsung saya lipat double kainnya, jadi ada 4 helai ya. Ini langsung saya lipat seperti ini. Dan kemudian kita gunting, kampuhnya sekitar 1 cm keliling. Nah, kita gunting seperti ini. Ini lipatan supaya lebih praktis. Jika pola ikat pinggangnya persegi juga sama seperti ini motongnya, hanya bentuknya ya yang beda.
Nah, ini jadinya langsung akan dapat 2 helai. Bentuknya jadi seperti ini. Ini kita putus dulu karena tadi di lipatan kain. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, begini. Ini pola ikat pinggang sudah. Kita lanjutkan pola saku. Pola saku sebenarnya tidak di kampuh juga nggak masalah. Nanti luas sakunya saja jadi kurang lebih. Nah, ini pola saku saya kasih kampuh 1 cm. Kemudian rempel bagian atas agak besar kampuhnya sekitar 2 cm karena nanti untuk elastik. Kemudian bawah rempel 1 cm. Dan sisi-sisi rempelnya mengikuti pola lengannya yaitu 2,5 cm. Kita lanjut ke pemotongan bisban. Bisban harus dipotong di serat serong. Ini serat panjang kain, kemudian ini serat lebar kain, dan yang serat serongnya adalah yang ini, 45 derajat. Kalau serongnya seperti ini atau seperti ini, nanti bisbannya jadi tidak rapi, peletot-peletot. Jadi usahakan 45 derajat. Kita potong lebarnya sekitar 2,5 sampai 3 cm. Dan panjangnya disesuaikan dengan lingkar lehernya lalu ditambah kampuh atau kelebihan. Dipotong lebih panjang dari lingkar leher nggak masalah, nanti kita sesuaikan ketika memasang. Dan ini boleh disambung-sambung karena kurang panjang, jadi nanti akan saya sambung. Kita lalu menuju rempel untuk leher. Rempel leher kita akan memotongnya di serat melebar karena serat melebar itu lebih bagus ketika dikerut, lebih luas. Nah, jadi kita akan memotong serat melebar kain. Ini kita lipat seperti ini saja supaya lebih cepat. Untuk lebarnya silahkan disesuaikan, boleh 3 cm, 4 cm, atau 5 cm. Kita potong dan panjangnya disesuaikan dengan lingkar kerung leher. Nah, seperti ini untuk rempelnya nanti, rempel lehernya. Nah, ini maka sudah selesai pemotongannya seperti ini. Sudah paham ya untuk teman-teman yang resletingnya hanya sebatas pinggang, jadi nggak sampai bawah rok. Baik, kemudian yang berikut ini akan saya jelaskan cara pemotongan apabila resletingnya sampai rok. Peletakan roknya kurang lebih seperti ini. Bagian sisi rok yang tanpa resleting diletakkan di lipatan kain. Kemudian yang akan terkena resleting diletakkan di tepi kain, karena kita membutuhkan kampuh untuk resletingnya. Nah, kebetulan ini resletingnya di belakang. Ingat, pola rok boleh dibolak-balik, yang penting posisi serat kainnya. Nah, untuk teman-teman yang punya kain misalnya terpisah-pisah, untuk pola rok warnanya beda, badan warnanya beda, bisa mengikuti teknik ini supaya irit dan cukup. Baik, ini sudah pola rok, kemudian pola-pola yang lain kita letakkan di sisi selanjutnya. Nah, ini dia pola rok yang tadi, kemudian pola-pola yang lainnya. Ini pola lengan, jangan lupa arah serat kainnya harus sejajar dengan arah panjang kain. Ini tanda serat kain pada pola ya, sejajar dengan serat kain. Kemudian ini pola belakang juga dikasih kampuh karena resletingnya nanti terletak di belakang sampai rok. Pola depan terletak di lipatan. Kemudian ini pola-pola yang lainnya, kebetulan ini tidak pakai ikat pinggang. Ini pola saku dan ini pola rempel lengannya. Nah, baik, silakan teman-teman lakukan pemotongannya. Cara potongnya sama persis seperti pemotongan pada teknik yang pertama, bedanya hanya di pola rok yang dikasih kampuh di bagian tengahnya, baik tengah muka maupun tengah belakang. Nah, baik, seperti ini hasilnya. Silakan teman-teman lakukan untuk teman-teman yang ingin resletingnya sampai melewati pinggang, atau teman-teman yang memiliki kain yang terpisah-pisah, roknya pola rok sendiri, atasan sendiri, lengan sendiri. Seperti itu ya, silakan dilakukan.